Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan yang keempat kalinya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan kutipan. Jadi, kutipan itu ada beberapa strategi yang harus diketahui supaya untuk memenuhi standar secara nasional ya. Karena kutipan ini sangat penting pada saat Anda membuat makalah atau pada saat skripsi atau pada saat uh, penelitian founding atau proyek yang lain, itu kutipan itu sangat perlu diperhatikan. Keberadaan kutipan ini sebagai disiplin keilmiahan. Apa sih sebenarnya kutipan itu? Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku, majalah, maupun dunia maya. Jadi kutipan ini sangat diperlukan untuk penulisan-penulisan ilmiah. Kenapa perlu mengutip? Karena pada dasarnya kan gini ya, kita mungkin mahasiswa ingin penelitian mengenai tentang manufaktur atau penelitian mengenai manajemen konstruksi. Sebenarnya di dalam posisi penelitian Anda itu bukan ahli atau pakar manajemen konstruksi, tetapi Anda memerlukan suatu pemahaman lain dari orang yang berpengalaman. Kutipan itu fungsinya adalah untuk menguatkan argumen sampean. Itu pemahaman mengenai kutipan. Kutipan itu sangat penting biar kita itu nggak naif, biar kita itu nggak menganggap bahwa riset kita itu suatu kebenaran dan benar dan pasti benar. Jadi masih memerlukan orang lain untuk menguatkan suatu argumen kita. Itu tentang suatu kutipan. Terus jenis kutipan itu ada dua. Yang pertama adalah mengenai kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu mengambil penuh dari suatu kalimat itu. Seumpama Anda mengambil seumpama contoh dari Pak Budi ya, bukunya Pak Budi tentang manajemen konstruksi. Di situ Anda mengambil pengertian tentang manajemen konstruksi. Di situ ada pengertiannya bahwa manajemen konstruksi itu sekian, sekian, sekian. Nah, di situ Anda mengambil penuh dari argumen dari Pak Budi, itu namanya kutipan. Anda tidak mengubah atau memparafrase pengertian dari Pak Budi tersebut, itu namanya kutipan langsung. Terus mengenai kutipan tidak langsung itu meminjam pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau istisar dari pendapat tersebut. Pengertiannya itu Anda gunakan, intisari bacaannya itu Anda gunakan. Jadi tidak mengambil penuh penulisannya pengertian manajemen konstruksi Anda ambil penuh. Kalau di kutipan tidak langsung itu enggak, berarti intisari ide pokok dari pengertian manajemen konstruksi. Kemudian Anda memparafrasakan inti dari pengertian manajemen konstruksi dari Pak Budi tersebut. Itu kutipan tidak langsung. Jadi pengertiannya antara langsung mengambil penuh dan tidak mengambil penuh. Kalau tidak mengambil penuh itu berarti kreativitas mengembangkan suatu kalimat. Itu masalah jenis kutipan. Terus lanjut mengenai penulisan pengarang pada saat Anda mengutip. Ini ada beberapa aturan yang harus diikuti. Seumpama itu yang A, bagian A. Bagian A itu adalah pengarang terdiri dari satu orang. Seumpama pengarangnya adalah Suwardi Abdi, seumpama. Berarti ini buku tahun 2010. Anda mengutipkan halaman 9, nama Suwardinya nggak usah ada, nama belakangnya saja yaitu Abdi 2010 titik 2 spasi halaman 9 tutup kurung terus titik. Itu seumpama Anda mengutip. Terus seumpama kutipan itu terletak di bagian awal, berarti bisa jadi Anda membuat penghubung menurut Abdi buka kurung 2010 halaman 9 bahwa manajemen konstruksi adalah, itu bisa jadi semacam itu. Masalah ini Anda kutipan langsung atau tidak langsung itu harus mencantumkan nama pengarang tersebut. Terus yang ke B,
seumpama pengarang terdiri dari 2 orang, namanya Haidar Ali atau Muhammad Joni, berarti yang ditulis itu adalah bagian belakang, bagian Ali, terus Ahmad Joni itu ditulis lengkap. Seumpama ini penulisnya ada 2. Ini seumpama buku itu terbit tahun 2009, halaman ke-13. Itu Anda mengutip. Titik-titik itu adalah keterangan dari Pak Ali, kemudian Anda kutip, yang belakangnya harus diberi keterangan Ali dan Ahmad Joni titik, terus Anda lanjutkan dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Itu maksudnya tentang sistematika dalam penulisan kutipan. Terus yang kecil itu adalah seumpama pengarang dari 3 orang, mungkin Anda akan bingung ya, kenapa kok pengarangnya ini ada orang, bagaimana cara menulisnya? Menulisnya sederhana, seumpama pengarangnya Nasuha. Jadi nama kedua, ketiga, dan selanjutnya atau 4 orang itu nggak usah disebutkan, cuma langsung Nasuha. Nasuha ini nama belakang, nama paling belakang. Orang penulis pertama, nama belakang dipakai. Terus DKK itu dan kawan-kawan, titik, koma, 2010, karena terbitan 2010, kemudian titik 2, yang Anda kutip adalah halaman ke-7. Itu tentang sistem pengutipan. Terus yang D, dalam tahun yang sama pengarang itu menerbitkan 2 buku. Seumpama ini penulisnya adalah Najib. Di tahun 2009 dia menulis tentang 2 buku. 2 buku tersebut. Nah, berarti Anda harus membuat cara lain bahwa seumpama Najib menerbitkan terbitan yang pertama itu bulan Maret, yang ke B itu bulan Desember. Berarti yang Maret itu Anda beri kode A, terus yang Desember itu Anda beri kode B. Kalau 12 itu halaman, berarti Anda mengutip halaman 12. Kalau yang 2009B itu halaman ke-9, berarti Anda mengutip halaman 9. Kalau sistematika penulisannya sama, bisa ditaruh di depan atau di belakang. Kalau di depan itu bisa jadi Najib 2000 atau menurut pandangan Najib, terserah, itu masalah penghubung. Terus yang E yaitu mengenai buku berjilid. Buku berjilid itu terserah ya. Bisa jadi ada 10 jilid dengan tahun-tahun yang berbeda, atau mungkin ada 5 jilid. Ini seumpama contohnya adalah 10 jilid. Buku 10 jilid itu berarti seumpama nama penulis tersebut akhirnya adalah namanya Ali. Itu diterbitkan tahun 2008. Anda mengutip itu dari jilid pertama atau A. Berarti di situ Anda harus mencantumkan keterangan A. Yang Anda kutip adalah halaman 17. Berarti di situ Anda harus mencantumkan. Terserah itu nanti kalimatnya terletak di awal atau terletak di akhir. Kalau contoh buku berjilid titik Ali 2000 titik ini adalah maksudnya kalimat yang Anda kutip. Kalau Ali 2008A berarti ini nama pengarang itu letaknya di akhir, bukan di depan. Yang pasti setelah tutup kurung itu harus titik, terus spasi. Itu prosedurnya semacam itu. Terus selanjutnya, seumpama buku tanpa pengarang. Buku tersebut tidak ada pengarangnya. Biasanya dalam buku-buku lama, dokumen-dokumen lama atau yang lain, itu biasanya tidak disebutkan pengarang, tiba-tiba judul dan penerbit. Atau mungkin tidak ada penerbit. Itu terserah. Ditulis penerbitnya kalau ada penerbitnya. Terus buku tanpa pengarang dan penerbit, yang ditulis adalah judul bukunya dengan cetak miring. Tuh, terus yang selanjutnya kutipan dalam kutipan. Kutipan dalam kutipan ini tidak disarankan ya, maksudnya pengertiannya gini. Seumpama Anda mengutip dari bukunya karyanya Pak Ali, sedangkan Pak Ali di situ mengutip dari bukunya Pak Budi. Berarti Anda tidak disarankan dalam hal ini. Kutipan dalam kutipan. Anda mengutip bukunya Pak Ali, sedangkan Pak Ali dari Pak Budi. Jadi itu tidak disarankan.
Biasanya kan gini, menurut Pak Ali, dalam Budi 2010 halaman 9 itu tidak disarankan model kutipan yang semacam itu. Jadi kutipan itu harus berdasarkan referensi asli dari pengarangnya. Itu yang saya sarankan itu semacam itu. Baik nanti di laporan project atau laporan penelitian atau laporan skripsi, saya sarankan semacam itu. Jadi ini sistematika yang patut Anda gunakan. Terus seumpama ini berasal dari majalah, jurnal, atau koran. Ada pengarang, aturannya sama dengan pengarang buku. Pertama itu nama pengarangnya siapa, tahun, judul, itu diterbitkan di mana. Di Jakarta ya di Jakarta, titik 2 penerbit apa, Kompas, Gramedia, seumpama semacam itu prosedurnya. Terus yang ke B, pengarang tidak ada, pengarangnya tidak ada, biasanya kan tulis ulasan itu biasanya ditulis oleh wartawan, atau mungkin deskripsi suatu hal, ya ditulis nama majalah tersebut, seumpama Kompas, Kompas itu terbit tahun berapa, 2010, di situ dijelaskan halaman berapa di Kompas tersebut, itu sama semacam kayak buku ya. Seumpama itu yang Anda kutip hasil ulasan dari satu wartawan. Terus seumpama dari internet itu ada pengarang, aturannya sama dengan pengarang buku. Tapi di dalam kutipan di dalam internet atau dari .com atau dari yang lain, dari sumber Wikipedia atau yang lain, berarti Anda harus mencantumkan kapan Anda harus mengakses tersebut, dijelaskan seumpama HTTP. Di dalam kutipan itu dijelaskan dikutip dari www, diakses tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu bedanya antara buku dengan internet. Kalau internet itu harus ada akses jam, tanggal itu harus ada, dan tahun, bulan itu harus lengkap. Karena apa perbedaannya itu? Karena kadang suatu website itu sudah hilang informasi tersebut, dibuka 10 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, atau 2 tahun ke depan, itu kadang informasi yang ada di website itu kadang sudah hilang. Makanya untuk mengakurasi suatu teks itu perlu adanya tanggal, bulan, dan akses itu jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Terus yang kedua, pengarang tidak ada. Berarti yang ditulis adalah situs, alamat tersebut. Biasanya ulasan-ulasan itu enggak ada. Macam ulasan atau apa itu biasanya enggak dicantumkan nama penulisnya siapa. Cuma di situ ada tanggal posting. Jadi di situ akan terekam tanggal posting, jam berapa, tahun berapa, bulan berapa itu. Jadi itu perlu dicantumkan. Selanjutnya, apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian dari kalimat, pada bagian itu diberi titik 3. Seumpama gini maksudnya ya, Anda mengutip seumpama ini adalah prosedur kutipan langsung ya. Kutipan langsung Anda mengutip tidak penuh dari suatu kalimat tersebut. Anda potong di tengah-tengah. Sesuatu yang penting saja Anda kutip. Berarti di yang potongan itu Anda beri titik 3 sebagai penanda bahwa Anda tidak penuh dalam pengutipan. Terus seumpama ini ambil contoh ya, peningkatan pendapatan petani sangat ditentukan oleh sarana produksi yang disediakan. Nah, ini kalimat selanjutnya ini Anda tidak memakai, Anda potong, dan kualitas pupuk. Jadi Anda mengutip itu sesuatu yang sangat penting dan menghilangkan kalimat-kalimat sebelumnya. Berarti itu harus diberi tanda titik 3. Itu pengertiannya semacam itu. Ini pedoman. Terus kemudian kalau dari suatu kutipan yang dihilangkan itu sampai pada akhir kalimat, maka titik tersebut jumlah 4. Seumpama di kalimat awal Anda hilangkan, itu kan diberi titik 3. Terus kemudian fungsi perencanaan dalam manajemen tidak dapat dilepaskan dari fungsi-fungsi lainnya.
kalimat selanjutnya Anda hilangkan, berarti itu harus diberi titik 4. Itu bedanya itu. Kalau di depan itu 3, kalau di belakang itu 4. Ini sebagai penanda ya. Ini seumpama contoh kutipan langsung. Terus lanjut, contoh lagi, seumpama Anda mengutip dari suatu tulisan A Survey of Turkey. Jadi Anda mengutip langsung dari situ. Berarti di sini Anda ya modelnya gimana ya harus dikutip langsung, mulai dari cara menulisnya, dari titik komanya itu langsung. Seumpama Anda kutipan tidak langsung, berarti intisari dari kebanyakan kaum Kemalis di Istanbul dan Ankara mencurigai adanya agenda tersembunyi yang jadi inti poin penting dari suatu kalimat atau paragraf tersebut Anda kutip. Jadi bagaimana suatu kutipan ini, seumpama di sini kutipannya dalam contoh ada 2 kalimat. 2 kalimat ini kemudian Anda jadikan satu kalimat. Berarti Anda itu mengkreasikan, menarasikan, mendeskripsikan mungkin menjadi satu kalimat, berarti itu namanya kutipan tidak langsung. Tapi itu wajib mencantumkan dari mana Anda mengutip argumentasi tersebut. Ini penting. Karena apa? Biar Anda tidak dikira terlalu naif, menganggap sok tahu dan kebenaran-kebenaran. Karena Anda tidak pakar di bidang ini. Itu maksudnya semacam itu. Demikian penjelasan dari saya tentang bagaimana bagaimana mengutip itu penting, terus bagaimana strategi mengutip, bagaimana prosedur mengutip. Semoga memberikan manfaat ke depannya, tidak hanya dalam lingkup akademisi, tapi ke depannya Anda nanti kalau jadi akademisi, peneliti atau yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.